Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah Satrio yang pada episode sebelumnya sedang terlibat pertempuran gaib bersama Wirya Sagara melawan makhluk-makhluk gaib yang diperintah oleh Kitarno untuk menghabisi Satrio. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan saya selalu bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah menarik yang dapat menghibur sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri. Oke, bagaimana kelanjutan dari pertempuran Satrio melawan para dukun-dukun sakti dari Saptabuana? Langsung saja kita simak ceritanya. Satrio yang sudah mulai kehabisan energi murninya menatap tajam ke arah sosok Kitarno, Barong, dan juga Harto. Orang-orang dengan kesaktian tinggi itu terlihat sangat bernafsu sekali untuk menghabisinya. Sementara itu, makhluk-makhluk gaib yang tadi mengepungnya kini lenyap tak tersisa, seolah mereka adalah umpan untuk memancing kehadiran Satrio di tempat itu. Sebelum kami menghabisimu, katakan di mana kau meninggalkan tubuhmu, anak muda, agar tidak menjadi bangkai yang baunya mengganggu orang-orang di sekitarmu, ujar sosok lelaki bertubuh besar dengan senjata pedang kembar di kedua tangannya. Dan satu hal lagi, anak muda, mengapa kau memerintahkan Kalajantra untuk menghabisi Mirna? Tanya lelaki berpawakan besar yang terlihat sangat menyeramkan itu. Yang harus kau ketahui, aku menyimpan tubuhku di tempat yang aman. Dan yang terpenting, aku tidak berniat untuk membunuh Mirna. Aku hanya ingin Mirna merasakan akibat dari perbuatan yang dia lakukan dengan makhluk gaib perewangannya itu, balas Satrio dengan tegas. Aku sudah tidak bisa lagi menggunakan ajian Sirapawening untuk menghilang Ki. Aku merasa lemas dan tubuhku mulai sakit, ucap Satrio melalui telepatinya kepada Wirya Sagara. Apakah kau bisa memulihkan diri dengan cepat, Satrio? Sepertinya aku bisa menahan mereka untuk beberapa saat, balas Wirya Sagara dengan tenang. Apa aku harus mengambil tubuhku dan bertarung secara langsung, Ki? Seperti orang-orang itu yang masuk ke alam gaib bersama tubuhnya, tanya Satrio yang sedang memikirkan sebuah rencana. Semua memiliki resiko. Di satu sisi, kau aman dengan hanya sukmamu yang berada di alam gaib ini. Tapi di sisi lain, kau memerlukan energi yang kau gunakan untuk melakukan ajian bedah sukmo, balas Wirya Sagara yang malah membuat Satrio merasa bimbang. Akan tetapi sebelum Satrio memutuskan rencananya, sebuah energi berbentuk gelombang melesat ke arah mereka berdua. Satrio dan Wirya Sagara pun melesat menghindari serangan Kitarno dengan memisahkan diri agar mereka lebih leluasa untuk menghindari serangan-serangan susulannya. Satrio melesat ke arah kiri sementara Wirya Sagara bergerak ke arah kanan menghindari gelombang energi yang meledak begitu menyentuh tanah. Ledakan itu menciptakan kawah besar dengan pecahan batu dan debu yang berhamburan ke segala arah. Satrio merasakan tekanan luar biasa di sekelilingnya hingga tubuh sukmanya terlihat semakin melemah dan mulai terasa berat untuk digerakkan. Kitarno, Barong, dan juga Harto tidak membiarkan mereka berdua dapat bernapas dengan lega. Kini Kitarno mengangkat tangannya, merapal mantra yang segera menciptakan pusaran angin hitam dan menyedot energi di sekelilingnya. Barong dengan senjata pedang kembarnya bergerak cepat ke arah Satrio, membabat udara dengan tebasan yang mampu membelah sukma. Sementara itu,
Harto menutup jalan mundur dengan menciptakan dinding api yang berkobar hebat. Sadar jika dirinya dalam keadaan terdesak, Satrio segera menarik nafas panjang dan mencoba mengatur ulang energinya. Namun tubuhnya mulai terasa goyah dan pandangannya sedikit kabur. Sementara itu Wiryasagara yang menyadari keadaan itu langsung melangkah maju. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, membangkitkan ajian Tirta Baja yang memancarkan gelombang energi biru ke arah lawan. Serangan itu cukup membuat Kitarno dan Barong sedikit mundur, tetapi tidak cukup untuk memberikan mereka waktu yang lebih lama. Satrio tahu jika terus bertahan dalam keadaan ini, kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Keputusannya sudah bulat, dia harus kembali ke tubuhnya. Dengan sisa energi yang dimilikinya, Satrio mulai merapal mantra untuk kembali ke dunia nyata. Tubuh Sukma Satrio mulai berpendar, berusaha menembus batas alam gaib menuju raganya yang tersimpan di dalam rumah Pak Haryo. Namun, Barong yang menyadari niat Satrio tidak tinggal diam. Dia melesat dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkilat siap menebas Sukma Satrio sebelum berhasil kembali. Akan tetapi Wiryasagara berusaha menghalangi, namun Kitarno melancarkan serangan lain dan menahannya di tempat. Dalam sepersekian detik segalanya terasa berjalan lambat bagi Satrio. Pedang Barong hampir mencapai tubuhnya, tetapi tepat sebelum tebasan itu mengenai, Satrio berhasil menembus batas alam gaib dan kembali ke dalam tubuhnya. Seketika dia terbangun dengan tubuh yang masih lemah, tapi kini dia memiliki kendali penuh atas dirinya. Satrio menarik nafas dalam dan merasakan energi yang masih tersisa di dalam dirinya, lalu bersiap untuk menghadapi mereka secara langsung. Sementara itu di alam gaib, Wiryasagara masih bertahan seorang diri menghadapi 3 lawan tangguh. Dia tahu waktunya hanya tinggal sedikit sebelum mereka menyadari bahwa Satrio telah kembali ke tubuhnya dan mungkin mereka akan segera menyusul ke dunia nyata. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, Wiryasagara merapal mantra pelindung hingga menciptakan lapisan energi di sekelilingnya untuk menahan serangan mereka dan memberi Satrio cukup waktu untuk pulih, lalu kembali lagi ke pertempuran yang sebenarnya. Di dalam kamar tempatnya berada, Satrio melihat Romi dan istrinya serta anak-anaknya sudah tertidur pulas. Sementara itu, Rita terlihat gelisah di samping kedua anaknya, walaupun kedua matanya tampak terpejam. Merasa jika mereka dalam keadaan aman, Satrio pun bergegas untuk memulihkan energinya. Namun anehnya, tiba-tiba saja dia mendengar suara Mbah Gumilar yang bergema di benaknya dengan sangat jelas. Pusaka itu menunggumu, Le. Dia juga ingin menemani tuannya dalam sebuah pertempuran, ujar suara Mbah Gumilar yang seketika itu juga menyadarkan Satrio jika dirinya memiliki bilah keris pusaka Jantaka atau yang lebih dikenalnya dengan keris Empu Jumantara. Tidak ingin berlama-lama, Satrio pun lalu duduk bersila dan mulai merapalkan sebuah mantra pemanggil dengan tenang dan penuh keyakinan. Hatinya pun mulai berucap, "Kulo timbali nur cahyo kang tumati saking Gusti. Kulo timbali engkang wonten jroning raga. Raga alit, raga ageng, raga cekak, raga amba. Kulo timbali pusaka kang luhur kesuciane, lahir saking pepunden sejati. Rawuh datang mriki kanggo kawelasan lan kabecikan saitining Gusti Kang Maha Agung." Setelah mantra itu terucap, tiba-tiba saja Satrio merasakan sebuah desiran angin yang terasa sejuk menerpa tubuhnya. Dan beberapa detik berikutnya muncul sebuah cahaya redup yang berhenti tepat di depan wajahnya. Dan ketika dia membuka matanya, Satrio melihat bilah keris yang tidak memiliki hulu dan warangka itu sudah ada tepat di hadapannya. Satrio lalu menggenggam bilah keris pusaka itu dengan erat, lalu dia merasakan aliran energi yang mengalir deras ke dalam tubuhnya.
Seolah-olah kekuatan yang telah lama tertidur di dalam dirinya kini bangkit kembali, menyatu dengan kesaktiannya. Getaran halus di sepanjang bilah keris membuatnya yakin bahwa pusaka ini memang menantikan waktu yang tepat untuk kembali digunakan dalam sebuah pertempuran. Di dalam kamar yang remang-remang, cahaya samar dari keris itu perlahan memudar, menyatu dengan energi dalam tubuh Satrio. Nafasnya kini terasa lebih ringan, dan setiap otot di tubuhnya yang sebelumnya lemah kini kembali penuh tenaga. Dia tahu tidak ada waktu untuk berlama-lama karena Wirya Sagara masih berada di alam gaib menghadapi ancaman yang semakin besar. Dengan satu tarikan nafas, Satrio kembali merapalkan ajian bedah sukmo. Kali ini dengan kekuatan penuh berkat energi yang diperolehnya dari keris pusaka Jantaka. Tubuhnya kembali terasa ringan, melesat keluar dari raga menuju alam gaib tempat pertempuran yang masih berlangsung dengan sengit. Saat Satrio menembus dimensi itu, dia langsung disambut dengan pemandangan yang mencengangkan. Wirya Sagara masih berdiri tegak di tengah lingkaran pertempuran. Tubuhnya diselimuti cahaya biru oleh ajian Tirta Braja. Namun lawan-lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kitarno, Barong, dan juga Harto semakin gencar menyerang, seolah sadar bahwa mereka hampir memenangkan pertarungan itu. Satrio tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dengan kecepatan luar biasa, dia melesat ke arah Barong, lalu mengayunkan tangannya yang kini menggenggam bilah keris pusaka. Sebuah kilatan cahaya keluar dari bilah keris saat Satrio melancarkan serangan pertama, hingga menciptakan gelombang energi yang menghantam Barong hingga terpental beberapa meter ke belakang. Kitarno dan Harto yang menyaksikan kejadian itu langsung bersiap. Mereka menyadari bahwa Satrio telah kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Wirya Sagara tersenyum tipis. Dia tahu bahwa harapannya untuk bertahan kini mendapat tambahan kekuatan yang sangat berarti. Pertarungan pun kembali memanas. Satrio dengan keris pusaka Jantaka di tangannya kini siap untuk menghadapi para lawan yang semakin ganas. Alam gaib bergetar seolah menyambut babak baru dari pertempuran yang akan menentukan segalanya. Satrio mengencangkan genggamannya pada bilah keris pusaka Jantaka. Energi dari pusaka itu terus bergetar bersamaan dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, hingga menciptakan aura cahaya keemasan yang berpendar di sekeliling tubuhnya. Kitarno dan Harto tidak tinggal diam. Mereka segera merapal ajian masing-masing dan bersiap melancarkan serangan mematikan. Harto melesat lebih dulu. Tangannya yang diselimuti kobaran api hitam dari ajian wesi kuning langsung menghantam ke arah Satrio. Namun dengan kelincahannya, Satrio mampu menghindar dan membalas dengan sabetan cepat dari keris pusaka. Kilatan cahaya keemasan beradu dengan api hitam hingga menciptakan ledakan energi yang mengguncang alam gaib tempat pertempuran itu berlangsung. Sementara itu, Kitarno mulai merapal ajian Pancadaksa, ajian yang membuat kebal terhadap serangan fisik dan mampu memulihkan luka dengan cepat. Satrio menyadari bahwa melawan Kitarno secara langsung hanya akan membuang-buang tenaga. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghabisi Harto terlebih dahulu sebelum menghadapi Kitarno. Melihat Satrio fokus padanya, Harto semakin menggila. Dia merapal ajian Purbageni, yaitu sebuah ilmu hitam yang membuat tubuhnya diselimuti oleh api hitam dan mustahil untuk diserang secara langsung. Tubuhnya kini memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Namun Satrio tidak gentar. Dia tahu bahwa setiap ilmu memiliki kelemahannya sendiri. Dengan kecepatan kilat, Satrio merapal ajian Guntur Wulung tingkat tinggi. Kedua tangannya kini diselimuti kilatan petir berwarna keunguan. Dan dengan satu hentakan kaki, tubuhnya melesat ke arah Harto. Tangannya yang dipenuhi energi petir menghantam langsung ke dada lawannya, dan seketika itu juga ajian Guntur Wulung bekerja dengan sempurna. Petir berdesing ganas menjalar ke seluruh tubuh Harto, lalu menghancurkan energi hitam yang melindunginya. Harto berteriak kesakitan, tubuhnya bergetar hebat seiring dengan kilatan petir yang terus menyambar.
Ajian Purbageni yang selama ini membuatnya sulit mati mulai kehilangan kekuatannya. Perlahan tubuhnya melemah dan akhirnya dia terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi. Kitarno yang menyaksikan kejadian itu menatap Satrio dengan mata penuh amarah. Kini hanya dia dan Barong yang tersisa. Namun Satrio masih berdiri tegap dengan keris pusaka Jantaka di tangan dan ajian Guntur Wulung yang masih berdesing di sekeliling tubuhnya. Sementara itu Barong yang kini berhadapan langsung dengan Wiryasagara terus saja menebaskan pedang kembarnya sambil sesekali melemparkan sebuah ajian. Namun dengan kemampuan serta pengalamannya, Wiryasagara mampu menghindari setiap serangan yang datang dari Barong. Merasa jika lawannya memiliki energi yang melimpah, Barong pun memutuskan untuk menggunakan ajian Malih Rogo seperti yang dimiliki oleh Burhan. Namun wujud perubahannya lebih menyeramkan dibandingkan Burhan yang hanya berubah menjadi manusia berkepala harimau. Setelah merapal ajian Malih Rogo, perlahan tapi pasti tubuh Barong pun berubah dan menjadi sosok makhluk bertubuh besar dengan dua pedang melengkung yang sangat mengerikan. Barong yang kini telah berubah wujud menjadi sosok buto raksasa, tubuhnya terlihat sangat berotot dan dipenuhi dengan sisik hitam keemasan, serta dua matanya yang merah menyala menatap penuh kebencian ke arah Wiryasagara. Dua pedang melengkung di tangannya mengeluarkan aura kelam seolah haus akan darah lawannya. Melihat hal itu, Wiryasagara tetap tenang, meski sosok Barong tampak semakin mengerikan. Dia tidak sedikit pun merasa gentar. Dengan sikap sigap, Wiryasagara mulai merapal ajian Jagat Sungsang, yaitu sebuah ajian tingkat tinggi yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk-makhluk gaib dengan kesaktian tinggi. Perlahan tubuhnya memancarkan cahaya kebiruan sementara hawa panas mulai menyelimuti area di sekitarnya. Barong yang sudah tidak sabar langsung menerjang dengan kekuatannya yang besar. Dia mengayunkan pedang dengan brutal hingga menciptakan gelombang energi yang menghancurkan apapun di jalurnya. Namun Wiryasagara mampu menghindari setiap serangan dengan kelincahannya yang luar biasa. Tidak ingin membuang waktu, Barong menghentakkan kakinya ke tanah hingga menciptakan retakan besar dan mengirimkan gelombang kejut ke arah Wiryasagara. Namun sebelum gelombang itu mencapai dirinya, Wiryasagara langsung menjejak tanah lalu melesat ke udara dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Di saat itulah ajian Jagat Sungsang mencapai puncaknya. Dari tubuh Wiryasagara, api biru berputar mengitari kedua tangannya. Dengan sorot mata tajam, Wiryasagara merentangkan kedua tangannya ke arah langit lalu menyalurkan energi tersebut ke tubuhnya hingga seolah menjadi bagian dari dirinya. Barong yang melihat hal itu mulai menyadari bahaya yang mengancamnya. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Wiryasagara telah melesat turun dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan satu gerakan cepat, Wiryasagara menghantamkan telapak tangannya yang menyala biru ke dada Barong. Api biru itu langsung meresap ke dalam tubuh makhluk raksasa itu dan membakar dari dalam. Barong pun menjerit kesakitan lalu menggelepar di tanah sambil tubuhnya mulai meleleh akibat serangan dari ajian Jagat Sungsang. Barong mencoba bangkit tetapi tubuhnya tidak bisa lagi menahan panas dari ajian tersebut. Sisiknya yang keras mulai retak lalu rontok hingga akhirnya tubuh raksasa itu runtuh ke tanah dengan suara menggelegar. Dalam beberapa detik, tubuh Barong terbakar habis hingga hanya menyisakan abu yang tertiup angin. Wiryasagara menghela nafas panjang lalu menatap ke arah Satrio yang masih berhadapan dengan Kitarno. Pertempuran mereka masih jauh dari selesai, namun dengan tumbangnya Barong dan Harto, harapan untuk memenangkan pertempuran itu semakin besar. Di sisi lain, Kitarno terlihat terus menyerang Satrio dengan ilmu-ilmu kesaktiannya. Namun saat itu Satrio terus saja menghindar seolah sedang mencari celah dari kelemahan musuhnya itu. Namun dengan pengalaman bertarungnya yang luar biasa, dia berhasil membaca setiap langkah dan pergerakan dari Satrio. Begitu melihat celah, Kitarno langsung merapal ajian Brayang Sewu yang merupakan sebuah ajian maut yang dapat melesatkan ribuan bayangan dalam satu waktu.
Satrio yang sudah mulai kelelahan terkejut saat melihat puluhan cahaya gelap muncul dari telapak tangan Kitarno, lalu meluncur ke arahnya seperti ribuan anak panah yang berputar di udara. Satrio mencoba menghindar dengan bergerak ke samping, tetapi serangan itu datang dari berbagai arah hingga memaksanya untuk bertahan dengan segenap tenaga. Gelombang energi itu meledak di sekelilingnya, menciptakan dentuman keras yang mengguncang alam gaib. Tubuh Satrio terpental ke belakang, lalu jatuh berguling-guling di tanah tandus yang terlihat penuh retakan. Rasa nyeri mulai menjalar di sekujur tubuhnya dan nafasnya mulai tersengal. Sudah aku duga, kau tidak akan bertahan lama, Satrio, ujar Kitarno sambil berjalan perlahan mendekati pemuda itu. Meski kau memiliki berbagai ajian sakti, tapi pengalaman tetap menjadi penentu kemenangan, imbuh Kitarno dengan senyum di wajahnya. Namun alih-alih panik atau menyerah, Satrio justru tersenyum samar. Nafasnya mungkin berat, tetapi sorot matanya masih penuh perhitungan. Dia tahu bahwa inilah saatnya mengakhiri pertempuran. Dan dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Satrio menggenggam erat bilah keris pusaka Jantaka lalu merapal ajian Guntur Wulung. Sekejap kemudian tubuh Satrio diselimuti cahaya kebiruan. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi panas dan bergetar hebat. Kitarno yang merasakan perubahan itu segera bersiap. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, Satrio telah melesat dengan kecepatan yang mustahil diikuti oleh mata biasa. Dan dalam satu gerakan kilat, Satrio muncul tepat di hadapan Kitarno. Dia menghantamkan telapak tangannya yang berselimut ajian Guntur Wulung ke dada lawannya. Sebuah ledakan energi dahsyat tercipta seketika, menyalurkan getaran yang begitu kuat hingga menghancurkan tanah di sekitarnya. Kitarno terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Energi petir dari ajian Guntur Wulung menyusup ke dalam tubuhnya dan mulai menghancurkan aliran tenaga dalamnya. Dia berusaha merapal ajian lain untuk bertahan, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Dan di saat-saat kritis itu tiba-tiba saja muncul 3 orang yang tanpa ragu langsung melesat ke arah Kitarno. Mengetahui hal itu, Satrio pun segera menjauh dan melompat ke arah di mana Wirya Sagara berada. Akhirnya kalian datang juga. Kita sudah kehilangan Barong dan juga Hartoki, ujar Kitarno yang perlahan bangkit dan berdiri di samping ketiga sosok yang tidak lain adalah Abah Jaya, Giri Sepuh, dan Giri Anom. Kami tahu itu, Ki. Kami melihat langsung pertempuran kalian melalui koco paesan milik Giri Sepuh, balas Abah Jaya dengan nada datar, namun membuat Kitarno terkejut mendengarnya. Lalu mengapa kalian tidak membantu kami? Dasar manusia goblok, seru Kitarno seraya memaki Abah Jaya dan Giri Sepuh serta Giri Anom. Aku sudah lama menunggu waktu yang sangat baik seperti ini, Kitarno, balas Abah Jaya yang langsung menancapkan tombak pusaka miliknya ke arah bagian dada dari Kitarno. Kitarno terbelalak, tubuhnya menegang saat ujung tombak pusaka Abah Jaya menembus dadanya. Darah segar mengalir deras dan membasahi tanah alam gaib yang sudah penuh dengan jejak pertempuran. Dia mencoba bergerak, tetapi kekuatan dalam tubuhnya telah menghilang seiring dengan aliran darah yang terus mengucur. Kenapa Jaya? Kenapa kau melakukan ini? Tanya Kitarno dengan suara yang terdengar bergetar dan sorot matanya memancarkan kemarahan sekaligus keterkejutannya. Dia tidak menyangka orang yang selama ini dia percayai justru mengkhianatinya di saat-saat terakhir. Abah Jaya menarik nafas panjang lalu menatap Kitarno dengan ekspresi wajah tanpa belas kasihan. Sabta Buana bukan sesuatu yang pantas berada di tangan orang sepertimu, Ki. Kau sudah terlalu lama memegangnya, dan aku sudah cukup bersabar menunggu kesempatan untuk merebutnya, balas Abah Jaya dengan tegas.
Kitarno terbatuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia ingin mengutuk, ingin berteriak, tetapi tubuhnya semakin melemah. Kesadarannya mulai menghilang, sementara energi yang tersisa dalam dirinya perlahan menguap keluar. Giri Sepuh dan Giri Anom berdiri di belakang Abahjaya. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Mereka tahu sejak awal bahwa ini adalah rencana yang sebenarnya. Sejak mereka melihat Kitarno mulai kalah dalam pertempuran, mereka memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya dan mengambil alih kekuatan yang selama ini diincarnya. Sementara itu, Satrio dan Wiryasagara hanya bisa menyaksikan dengan waspada. Mereka tahu bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Jika sebelumnya Kitarno adalah ancaman utama, kini mereka harus menghadapi 3 sosok yang mungkin jauh lebih berbahaya. Kitarno menggerakkan bibirnya sekali lagi mencoba mengucapkan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah helaan nafas terakhirnya. Matanya perlahan kehilangan cahaya dan tubuhnya ambruk ke tanah meninggalkan jejak darah di sekitarnya. Abahjaya menarik tombaknya dengan tenang lalu mengangkat tangannya ke atas. Seketika sebuah cahaya hitam berpendar dari tubuh Kitarno yang sudah tidak bernyawa lagi. Cahaya itu berkumpul di udara lalu membentuk pusaran energi yang begitu hebat. Itu adalah inti dari kekuatan Sapta Kencana, warisan kesaktian yang telah lama dipegang oleh Kitarno sebagai pimpinan tertinggi Sapta Buana. Tanpa ragu, Abahjaya merapal mantra lalu mengarahkan tangannya ke arah pusaran itu. Perlahan energi Sapta Kencana mulai terserap ke dalam tubuhnya. Wajahnya seketika dipenuhi ekspresi kepuasan karena merasakan kekuatan luar biasa yang kini mengalir di dalam dirinya. Manusia berhati iblis. Untuk apa mereka saling membunuh, Ki? Tanya Satrio yang terus memandang ke arah tempat di mana Abahjaya, Giri Sepuh, dan Giri Anom berada. Mereka adalah orang-orang serakah, Satrio. Pengkhianatan itu sepertinya dilakukan untuk sebuah kekuasaan, balas Wiryasagara yang kembali teringat akan masa lalunya. Dari kejauhan Abahjaya, Giri Anom, dan Giri Sepuh berjalan perlahan menuju ke arah tempat Satrio dan Wiryasagara berada. Walaupun begitu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda permusuhan dalam gerakan mereka. Tubuh mereka terlihat santai seakan tidak ingin melanjutkan pertempuran yang baru saja berkecamuk. Satrio mengamati dengan penuh kewaspadaan. Meski ketiganya tampak tenang, tapi dia tahu bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Baru saja mereka mengkhianati Kitarno dan merebut energi Sapta Kencana tanpa sedikit pun keraguan. Saat mereka sudah berada cukup dekat, Abahjaya menghentikan langkahnya dan dengan senyum tipis di wajahnya dia menatap Satrio dengan penuh arti. Terima kasih, Satrio, ucap Abahjaya dengan senyum kemenangannya. Mendengar hal itu, Satrio pun mengernyitkan dahi. Kata-kata itu terdengar aneh di telinganya, karena dia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja dengan dingin membunuh rekannya sendiri akan mengucapkan sesuatu yang terdengar begitu tulus. Apa maksud sampean, Ki? Tanya Satrio penasaran. Aku harus mengakuinya, Satrio. Tanpa kehadiranmu, rencanaku tidak akan berjalan secepat ini. Kaulah yang membuat Kitarno lemah. Kau yang membuka jalan bagiku untuk mendapatkan apa yang selama ini aku inginkan, balas Abahjaya dengan wajahnya yang terlihat tenang. Tatapan mata Satrio semakin tajam. Dia mulai menyadari sesuatu yang mungkin sejak awal sudah direncanakan oleh Abahjaya. Aku sudah lama menginginkan posisi ini, menjadi pemimpin Sapta Buana dan memiliki energi Sapta Kencana. Lalu setelah itu, aku akan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalanku. Tapi Kitarno terlalu kuat, Satrio, dan dia terlalu waspada. Dia selalu curiga, dan jika aku bergerak sedikit saja, sepertinya dia bisa mencium niatku. Tapi dengan kematian Mirna, lalu kau menjadi buruannya.
semuanya menjadi lebih mudah. Kau bertarung dengannya, kau melemahkannya, dan aku hanya tinggal menghabisinya di saat yang tepat. Imbuh Kitarno dengan wajahnya yang terlihat begitu senang kala itu. Licik, jadi sejak awal kau hanya menunggu kesempatan untuk menusuknya dari belakang, Ki, ujar Satrio yang terdengar dingin. Giri Sepuh dan Giri Anom hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Mereka jelas tidak merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Jangan terlalu emosional anak muda, balas Abah Jaya sambil melipat tangannya di depan dada. Aku tahu kau ingin menegakkan keadilan, tapi di dunia ini tidak sehitam dan seputih itu, Satrio. Kadang untuk mencapai sesuatu kita harus menggunakan cara yang lebih cerdik. Kitarno sudah terlalu lama memegang kendali, dan sekarang giliran kami, imbuh Abah Jaya menjelaskan. Kalau memang kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang, Ki? Tanya Wiryasagara yang sedari tadi diam dan akhirnya angkat bicara. Aku sudah mendapatkan Sabta Kencana, dan aku sudah menjadi ketua dari Sabta Buana. Sedangkan kematian Kitarno, Barong dan juga Harto tentunya akan menjadi tanggung jawab kalian. Hari ini sebagai ucapan terima kasihku, kalian akan aku lepaskan dan kalian bisa pergi dari sini. Aku tidak peduli, balas Abah Jaya sambil menatap ke arah Wiryasagara. Tapi satu hal yang perlu kau ingat, Satrio. Kematian Mirna, Kitarno, Barong dan juga Harto akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Aku yakin Cokro Subeno tidak akan membiarkanmu hidup tenang, lanjut Abah Jaya dengan nada yang lebih tegas. Mendengar Abah Jaya menyebut nama Cokro Subeno, sontak saja amarah di hati Satrio mulai membuncah. Dia menatap tajam ke arah Abah Jaya, dadanya naik turun menahan gejolak emosi yang semakin membakar. Nama Cokro Subeno terngiang di telinganya, membawa kembali kenangan lama yang penuh luka. Dia teringat kata-kata Mbah Jogo tentang bagaimana orang itu menjadi dalang di balik hilangnya batu mustika dan perusakan makam kerajaan kuno di desanya. Dan lebih dari itu, ada kemungkinan bahwa dia juga bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Namun Satrio masih belum sepenuhnya yakin apakah Cokro Subeno yang disebut oleh Abah Jaya adalah orang yang sama. Siapakah Cokro Subeno itu, Ki? Siapa dia bagimu? Tanya Satrio dengan wajahnya yang mulai terlihat lebih serius lagi. Abah Jaya menyeringai seolah menikmati kegelisahan yang mulai tampak di wajah Satrio. Dia adalah seorang lelaki dengan ambisi yang sangat besar, lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Jika aku hanya mengincar Sabta Buana, maka dia sedang mengincar sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang berkaitan dengan darah para leluhur dan rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad di dalamnya, ujar Abah Jaya menjelaskan. Hati Satrio semakin gelisah. Dia tahu Cokro Subeno yang dimaksud oleh Abah Jaya adalah orang yang sama dengan orang yang menjarah batu mustika lalu menyerang ayahnya hingga dia meninggal dunia. Kau tidak akan bisa melawannya, Satrio. Bahkan jika kau berhasil mengalahkan aku, Kitarno atau siapapun yang ada di hadapanmu saat ini, Cokro Subeno adalah lawan yang berbeda. Dia bukan hanya pendekar sakti, dia adalah bayangan di balik sejarah, seseorang yang telah menanam benih kekacauan sejak lama, imbuh Abah Jaya dengan tegas. Satrio mengepalkan tangannya, dadanya terasa sesak oleh kemarahan yang membara. Jika benar Cokro Subeno adalah orang yang sama dengan orang yang telah merusak makam leluhur dan menjadi dalang di balik kematian ayahnya, maka dia memang memiliki takdir untuk mengambil batu mustika itu lalu mengembalikan ke tempat di mana seharusnya batu itu berada.
Sekarang nikmatilah sisa hidupmu anak muda. Percayalah, Cokro Subeno akan datang untuk membalaskan kematian para pemimpin Sabtabuana, ujar Abajaya yang langsung memalingkan tubuhnya dan pergi meninggalkan Satrio serta Wiryasagara. Tenanglah dulu Satrio, jangan ikuti amarahmu, karena hal itu akan membutakan mata hatimu. Sekarang sebaiknya kita kembali ke dunia nyata, dan kita akan menyusun rencana guna menghadapi manusia bernama Cokro Subeno itu, ucap Wiryasagara yang seketika itu juga meredakan amarah yang dirasakan oleh Satrio. Satrio menghela nafas panjang mencoba menenangkan diri. Matanya masih menatap tajam ke arah Abajaya yang semakin jauh bersama Giri Sepuh dan Giri Anom. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kini meninggalkan medan pertempuran dengan penuh kemenangan. Setelah Abajaya menghilang dari pandangannya, Satrio lalu merapal ajian bedah sukmo dan menghubungkan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Perlahan sensasi dari alam gaib mulai memudar, tergantikan dengan rasa berat di tubuhnya saat kesadarannya kembali ke dunia nyata. Begitu kesadarannya kembali ke tubuh aslinya, Satrio merasakan denyutan di sekujur tubuhnya. Energi yang terkuras selama pertempuran di alam gaib masih meninggalkan jejak kelelahan yang sangat mendalam. Dia mencoba menggerakkan jari-jarinya lalu perlahan-lahan membuka matanya. Ruangan tempatnya berada masih sama, remang dan hanya diterangi cahaya lampu tidur yang temaram. Di sampingnya terdengar suara nafas tertidur Romi, istrinya serta anak-anaknya yang terlelap dalam kehangatan malam. Namun satu sosok tampak berbeda. Rita terlihat duduk dan terus menatap ke arah Satrio. Satrio mengatur nafasnya dan berusaha menenangkan gelombang energi yang masih berputar dalam tubuhnya. Keris Jantaka yang kini bersandar di dekatnya memancarkan hawa hangat seolah masih menyatu dengan jiwanya. Sentuhan benda pusaka itu memberikan ketenangan dalam pikirannya, mengingatkan dirinya bahwa kini dia sudah berada di dunia nyata. Mengetahui jika Satrio telah tersadar, Rita pun bergegas mengambilkan segelas air minum dan memberikannya kepada Satrio. Rasa haus yang tidak tertahankan lagi membuat Satrio mengangguk sambil tersenyum dan menerima air dalam gelas itu lalu meneguknya. Setelah merasa lebih baik, Satrio pun teringat akan sosok Burhan yang masih diikatnya. Karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Burhan, dia pun bergegas keluar dari dalam kamar untuk melihat keadaannya. Burhan yang masih bersandar di sebuah kursi kayu terlihat belum sadarkan diri. Dan untuk menjaga keamanan keluarga Romi dan Rita, dia pun berniat untuk membawa Burhan yang belum sadarkan diri itu pergi dari rumah tua yang kini menjadi tempat tinggal Romi dan Rita. Maaf Mbak, saya harus pergi. Sekarang semua sudah aman. Kalian tidak akan lagi dikejar-kejar oleh orang-orang itu. Karena sekarang akulah yang menjadi incaran mereka, ujar Satrio kepada Rita. Lalu apakah kau akan kembali ke sini, Yo? Tanya Rita yang merasa khawatir akan keselamatan pemuda yang telah menolongnya itu. Iya Mbak, besok saya akan kembali ke sini. Sekarang saya harus membawa orang ini pergi dari sini. Setelah itu saya akan pulang dan mengambil pakaian lalu kembali ke sini, balas Satrio dengan tenang. Dengan dibantu oleh Rita, Satrio pun membawa tubuh lemah Burhan keluar dari dalam rumah itu. Dan dia pun mengikat tubuh Burhan ke tubuhnya setelah dia berada di atas sepeda motornya. Malam masih sunyi ketika Satrio menyalakan mesin motornya. Suara knalpot yang teredam memenuhi udara bercampur dengan desiran angin malam yang terasa sangat dingin. Burhan yang masih tidak sadarkan diri kini terikat erat di punggungnya untuk memastikan agar pria itu tidak jatuh selama perjalanan. Rita berdiri di depan rumah menatap kepergian Satrio dengan sorot mata cemas namun penuh harapan. Tanpa banyak bicara lagi, Satrio pun melaju meninggalkan halaman rumah tua itu. Jalanan yang gelap dan sepi membuatnya lebih waspada. Dia tidak tahu apakah masih ada ancaman yang mengintai di balik bayangan malam.
Tujuan Satrio malam itu sudah jelas, yaitu membawa Burhan ke tempat yang lebih aman, jauh dari rumah Romi dan Rita. Dia tidak ingin orang-orang itu kembali menyerang keluarga yang tidak berdosa hanya karena keberadaan Burhan. Sepanjang perjalanan pikirannya terus dihantui nama Cokro Subeno. Jika benar orang itu adalah dalang dari semua kekacauan ini, maka dirinya harus segera menemukan cara untuk menghadapi ancaman yang lebih besar itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, Satrio akhirnya sampai di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Bangunannya masih kokoh meski terlihat sedikit terbengkalai. Tempat itu cukup tersembunyi dan jauh dari pemukiman warga sehingga cocok untuk sementara waktu meletakkan tubuh Burhan yang belum sadarkan diri. Dengan hati-hati, Satrio menurunkan Burhan dari sepeda motornya lalu membaringkannya di atas lantai yang masih cukup bersih. Dia memastikan jika Burhan masih hidup sebelum dia pergi meninggalkannya. Beruntungnya malam itu sangatlah sepi sehingga tidak ada orang yang mencurigai Satrio yang sedang membawa tubuh tidak berdaya itu. Selesai dengan Burhan, Satrio pun memilih langsung pulang ke rumahnya. Dia harus menyiapkan semua barang-barang pribadinya sebelum menyusul ibu dan kedua adiknya ke kampung halaman sang ayah yang juga menjadi tempat di mana dia bertemu dengan Mbah Gumilar. Udara malam semakin dingin, namun hawa kelelahan mulai terasa semakin pekat di tubuhnya. Satrio tahu esok hari akan menjadi awal dari pertempuran yang lebih besar. Namun saat ini dia harus memulihkan tenaga karena perjalanannya masih sangat panjang. Keesokan harinya Satrio pun bangun dengan tubuh yang lebih bugar. Dia langsung mandi dan menyiapkan semua barang yang dibutuhkannya. Dan menjelang siang, dia kembali ke rumah Romi dan Rita untuk berpamitan. Matahari mulai meninggi ketika Satrio tiba di rumah Romi dan Rita. Di depan rumah, Rita terlihat sedang menyapu halaman, sementara Romi tengah duduk di teras menikmati secangkir kopi hitam. Melihat kedatangan Satrio, Rita menghentikan pekerjaannya dan menatap pemuda itu dengan sedikit keraguan. Dia tahu Satrio akan pergi, tapi hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Satrio melangkah mendekat lalu menatap Rita dan Romi dengan penuh ketulusan. Dia menyampaikan niatnya untuk pergi ke kampung halaman ayahnya, tempat di mana semua ini bermula. Tempat yang akan memberinya jawaban atas semua pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Setelah berpamitan, Satrio kembali menyalakan sepeda motornya dan melesat pergi meninggalkan rumah tua itu di belakangnya. Perjalanan menuju kampung halaman ayahnya telah dimulai dan semua perjalanan yang bukan sekedar pulang tetapi juga pencarian jati diri dan pertarungan melawan takdir yang telah menantinya.